so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega 502052260. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen bencana. Pengertian manajemen bencana. Manajemen kebencanaan atau bencana adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari aspek perencanaan, penanggulangan, hingga tindakan pasca bencana. Kegiatan ini meliputi usaha pencegahan, tanggap darurat, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi bencana. Nah, definisi manajemen bencana adalah serangkaian tindakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelola risiko dan dampak dari bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Saya akan menjelaskan terkait fungsi dan tujuan dari manajemen bencana. Langsung saja ke penjelasannya. Manajemen bencana memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam mengurangi kerugian dan risiko yang akan terjadi serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Tujuan manajemen bencana adalah untuk meminimalkan kerugian manusia dan materi serta mempercepat pemulihan dengan memastikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif. Fungsi manajemen bencana berfungsi untuk melindungi jiwa dan harta benda serta memastikan pemulihan yang cepat dan efektif setelah bencana terjadi. Adapun fungsi lain yang tidak saya tampilkan meliputi pencegahan atau prevention, upaya untuk mencegah terjadinya bencana dengan meniadakan bahaya seperti penganut agama yang membakar hutan, menambang di daerah curam, dan membuang sampah sembarangan. Yang kedua itu mitigasi bencana atau mitigation, upaya untuk mengurangi dampak bencana termasuk penentuan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, memberikan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital. Yang ketiga, kesiapsiagaan atau kesiapsiagaan. Kegiatan dilakukan sebelum terjadi bencana, termasuk perencanaan, pelatihan, dan pengembangan personel manajemen bencana secara berkelanjutan. Yang keempat, tanggap darurat, upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. Yang kelima, rekonstruksi, perumusan kebijakan dan upaya untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali infrastruktur dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Yang keenam, rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, diharapkan dapat mengurangi kerugian dan risiko yang akan terjadi, serta mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Ini saya akan menjelaskan penyebab bencana. Nah, sebelum kita masuk dalam penyebab bencana, kita akan mengetahui apa sih itu penyebab bencana. Nah, penyebab bencana dapat bervariasi tergantung pada jenis bencana yang terjadi.
Nah, secara umum penyebab-penyebab bencana dapat dikategorikan menjadi faktor alamiah dan faktor manusia. Manajemen bencana berfokus pada pemahaman, mitigasi, dan respon terhadap kedua jenis faktor ini. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, faktor alamiah. Gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi di kerak bumi. Yang kedua, tsunami terjadi akibat gempa bumi di dasar laut atau letusan gunung berapi. Yang ketiga, banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, lelehan salju atau gelombang pasang. Yang keempat, angin topan dan badai terbentuk di lautan dapat merusak daratan. Yang kelima, letusan gunung berapi, keluarnya material panas, abu dan gas dari gunung berapi. Yang keenam, tanah longsor terjadi akibat hujan berlebihan, gempa bumi, atau aktivitas manusia yang merusak tanah. Yang kedua, faktor manusia. Yang pertama, pembangunan yang tidak tepat. Pembangunan di daerah rawan bencana tanpa mengerti pembangunan mitigasi risiko. Yang kedua, pembangunan lahan yang tidak tepat, deforestasi urbanis yang tidak terkendali, dan perubahan tata guna lahan dapat meningkatkan risiko bencana. Yang ketiga, perubahan iklim. Nah, aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global dapat memperkuat dan meningkatkan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai. Yang keempat, kurangnya perencanaan dan persiapan, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan merespon bencana secara efektif. Nah, yang kelima, kemiskinan. Nah, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan mungkin kurang mampu untuk membangun rumah, tanah gempa, atau menghadapi bencana-bencana lainnya. Yang keenam, pertumbuhan penduduk yang tepat meningkatkan tekanan pada sumber daya alam dan dapat menyebabkan pembangunan tidak berkelanjutan. Nah, yang ketiga, interseksi faktor alamiah dan manusia. Nah, beberapa bencana merupakan hasil dari interaksi kompleks antar faktor alamiah dan aktivitas manusia seperti gempa bumi yang disebabkan oleh pengubaran minyak bumi atau air tanah yang dioperasikan secara berlebihan. Komponen-komponen manajemen bencana. Yang pertama, perencanaan dan pencegahan. Menentukan risiko dan kerentanan, merancang rencana, dan melakukan pelatihan yang diperlukan. Yang kedua, penanganan bencana. Merespon bencana sesuai dengan rencana yang telah dibuat, melakukan tindakan darurat berdasarkan dengan situasi, dan menjamin pemulihan proses pasca bencana. Yang ketiga yaitu persiapan, menyiapkan jalur komunikasi dan sistem peringatan dini, merancang rencana evakuasi, dan menjalin kerjasama dengan lembaga yang lain. Yang keempat yaitu pemulihan, memberikan bantuan bagi korban, membersihkan wilayah yang terkena dampak bencana, memulihkan infrastruktur, dan mengembalikan kehidupan masyarakat ke tingkat yang lebih normal. Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana. Yang ketiga itu adanya pemulihan, di mana pemerintah harus menyediakan bantuan pemulihan kepada korban bencana dalam bentuk bantuan pemulihan fisik dan dukungan psikososial. Penanganan bencana sebelum terjadi terdiri dari 3, yaitu identifikasi risiko, yaitu menganalisis kondisi geografis dan lingkungan untuk mengidentifikasi bencana potensial dan risiko yang terkait. Kemudian yang kedua, pengukuran risiko, yaitu upaya untuk mengurangi dampak bencana dan merencanakan tindakan pencegahan. Dan terakhir adalah pelatihan darurat.
yaitu melakukan latihan untuk memastikan semua pihak terlibat saat menghadapi bencana jika terjadi. Kemudian penanganan bencana saat terjadi yaitu membentuk tim angkatan darurat, yaitu untuk siap merespon bencana dalam waktu singkat dan memiliki kemampuan dalam penanganan pertama korban. Kemudian pengaturan data dan informasi, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis informasi untuk membuat keputusan yang cepat dan efisien selama darurat. Dan terakhir adalah penanganan keadaan bahaya, yaitu menangani situasi darurat seperti penyelamatan dan evakuasi. Dan yang kemudian penanganan bencana setelah terjadi, yaitu pemulihan lingkungan dengan melakukan penempatan prioritas dalam pemulihan wilayah yang terkena bencana dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian pemulihan ekonomi, yaitu mendorong masyarakat untuk memulai ulang bisnis dan pekerjaan mereka serta memastikan pemulihan ekonomi pasca bencana. Dan yang terakhir adalah pemulihan fisik, yaitu memulihkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sistem air bersih. Kemudian yaitu pemulihan pasca bencana. Yang pertama, pengalaman tersimpan, mengumpulkan data dan membagikan pengalaman tentang penanganan bencana sehingga dapat menjadi pelajaran berharga untuk persiapan yang lebih baik di masa depan. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran tentang manajemen bencana dilakukan di masyarakat melalui program pendidikan dan kegiatan publikasi. Dan yang terakhir adalah penguatan sistem dengan cara mengembangkan sistem manajemen bencana yang lebih handal melalui kerjasama dengan berbagai lembaga terkait. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know